Udah nggak apa-apa Mbak, nggak usah takut. Ini udah Dina kok, kita main-main aja sama teman-teman itu mumpung lagi pada kumpul, teman-teman komunitas kita. Komunitas pecinta hewan. Iya, gitulah. Tapi nggak gigit ya? Insya Allah nggak, aman-aman. Kita udah sama teman-teman itu udah, kalau dikeluarin udah, insya Allah nggak bahaya. Oke deh, oke saya ikut ya. Iya. Konco Web, tadi Nana kaget banget karena Nana lagi duduk di Taman Fatmawati. Tiba-tiba ada ular mendekat. Dia mendekat lagi. Dan ternyata di Taman Fatmawati ini lagi ada komunitas pecinta hewan di Wonosobo yang lagi kumpul-kumpul. Namanya yaitu Wonosobo Reptile Keeper. Para pecinta reptil di Wonosobo lagi pada kumpul nih. Kita ngobrol-ngobrol yuk. Bareng sama dua cowok ganteng dan juga satu cewek cantik di tengah nih. Kita kenalan dulu ya. Pak, boleh kenalan dulu namanya siapa sih? Nama Eko Widi. Wah, Eko Widi ya. Kalau mbaknya? Lupita Sari Dewi. Oke, Pak Eko, Mbak Lupita dan Mas Falha. Mas Falha ya. Oke. Kita mau ngobrol sama mereka bertiga tentang WRK atau Wonosobo Reptile Keeper. Wonosobo Reptile Keeper. Artinya adalah penjaga atau Penyayang reptil ya, pencinta reptil di Wonosobo iya, ya. Iya. Nah, ini ada hewan apa aja sih yang lagi di bawah? Sementara ini kita bawa jenis piton, sama kura-kura ya, tapi jenisnya nanti dijelaskan nanti, terus iguana. Oh wow. Sebelum ngomong ke hewannya nih, Nana pengen tahu dulu komunitas ini tuh ngapain aja kegiatannya dan udah berdiri sejak kapan sih? Komunitas kita kegiatannya biasanya ya untuk edukasi buat sarana pendidikan di sekolah-sekolah. Juga kalau buat member atau anggota kita rutin dalam 1 bulan ketemu 2 kali. Nah, masing-masing nih ada hewan apa aja? Boleh diceritain terus gimana sih suka dukanya merawat hewan? Ini piton, sanca kembang. Sanca Kalau kembang ya. orang-orang mungkin udah tahu lah ini yang namanya sanca kembang. Cuman ini mutasi genetiknya namanya albino. Ini boa dari Brasil. Wow. Brazilian Rainbow boa. Yang ini iguana. Iguana dari Amerika Selatan ya? Yeps. Dari Amerika Selatan. Ini kadal berjenggot atau bearded dragon dari Australia. Dia tinggalnya di daerah gurun, jadi memang dia suka panas. Ini kura-kura darat namanya sulcata. Jadi kalau orang taunya kan kura-kura di air ya. Iya. Tapi sebenarnya kura-kura ada yang di air, ada yang di darat. Kalau yang di darat namanya tortoise. Kenapa sih kalian kok mau gitu memelihara dan juga merawat reptil-reptil ini? Kan kadang nih orang berpendapat, wah apalagi ular dan biawak dan lain sebagainya itu kan bahaya nih, bisa nyakitin orang. Nah, kenapa sih kok kalian mau justru memelihara mereka? Kalau aku emang suka sih, Mbak, emang suka. Terus sebelumnya tuh nggak ngerti kalau ular tuh bisa dipiara gitu. Lagi jalan-jalan di mall di Jakarta ada pet shop, kok ada ular gitu, bisa dipiara gitu. Nah, mulai dari situ ada ketertarikan gitu. Ternyata oh mereka nggak semua berbisa loh gitu loh. Kalau perawatannya susah nggak sih? Mungkin bisa dijawab Mas Falah. Untuk perawatan sendiri cenderung mudah. Ya cukup sediakan makan, air, dan panas matahari paling penting. Oke. Kalau yang paling susah nih di antara hewan-hewan yang ada di sini, yang paling susah perawatannya tuh hewan apa sih? Kalau paling susah ya mungkin cenderung untuk hewan-hewan yang berada di habitat panas ya, karena ini kan Wonosobo. Wonosobo dingin ya? kota dingin. Nah, jadinya Perawatannya Harus- ya perawatan Sering-sering, harus ekstra, pakai lampu Sering-sering penghangat, dijemur. jemur. Tapi nih, kayak Nana sendiri, Nana kan takut ya sama reptil apalagi ular. Nah, di luar sana juga banyak nih orang-orang yang takut sama reptil, terus misalkan ada ular masuk rumah langsung dibunuh dan lain sebagainya. Kalian sebagai pecinta reptil, apa sih pendapatnya tentang hal itu? Kalau dari kita sendiri, makanya kita sering edukasi di tempat keramaian gitu itu. Kita memperkenalkan kepada masyarakat sebetulnya hewan-hewan ini juga perlu diberi kasih sayang ataupun dilestarikan ya. Mereka juga berhak hidup gitu Iya. ya. Jadi untuk
pencegahan aja, pencegahan. Kalau di rumah kita ngasih pembelajaran juga, seperti menyediakan aroma-aroma yang menyengat. Jadi gitu ya. menghindari ular masuk rumah. Iya. Kalau orang awam biasanya taunya pakai garam ya, Garam. padahal itu Salah. 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 Oh, gitu ya. Sebenarnya jenis reptil ataupun ular sendiri khususnya, dia tidak menyukai bau-bauan yang Bau-bauan menyengat. Oh, nah dari pecinta reptil sendiri nih, ada nggak sih yang pengen disampaikan ke masyarakat Wonosobo tentang reptil-reptil yang kalian sayangin ini? Reptil itu ya bahaya nggak bahaya, pokoknya pada dasarnya binatang itu takut sama manusia, jadi jangan dikejar, jangan diolok-olok istilahnya. Dia kalau kepepet dia bisa gigit gitu loh, tapi pada dasarnya dia takut sama manusia. Kalau ketemu di rumah tenang, terus kalau nggak tahu jenisnya jangan dipegang langsung, pakai sapu atau pakai tongkat, atau manggil tetangganya yang punya reptil, atau bisa manggil kita. Oke, gitu ya. Kalau untuk masyarakat Wonosobo sendiri ya kalau takut sama reptil atau belum kenal, ayo gabung di sini. Wah, mantap. Mantap banget nih, Koncowe, banyak banget hal-hal menarik yang tentunya unik ya buat Nanah, karena Nanah juga takut sama reptil, tentu khususnya ular. Tapi di sini Nanah jadi lebih tenang nih. Di sini Nanah berani berdampingan dengan ular ya. Terus selain itu juga banyak banget nih pesan-pesan yang bisa diambil, pelajaran yang bisa diambil oleh Koncowe setelah nonton program ini kan. Jadi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe serta nyalakan tanda loncengnya. See you di program berikutnya.